Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Anak-anak seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali pelajaran ini dengan membaca Al-Fatihah dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu diberi Allah kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang sedikit saya berikan nanti semoga memberi manfaat untuk anak-anak. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baiklah anak-anak. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki di KD yang terakhir pada materi teks laporan percobaan. Sebelum kita melanjutkan ke KD yang terakhir, yaitu menyajikan teks laporan percobaan, saya hanya ingin mengingatkan kembali anak-anak materi pada minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu pertama kita belajar tentang mengidentifikasi isi informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian pada minggu kemarin kita juga membahas materi menyimpulkan dan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Hanya untuk mereview kembali anak-anak, Bu Zana pengen tahu aja pemahaman anak-anak pada pertemuan kita yang kemarin. Masih ingat tidak struktur teks laporan percobaan? Kemarin ada berapa? Ada 2. Oke, pinter. Wah, Pinter. Secara umum ada 2 ya nak ya. Apa saja kemarin? Pernyataan umum sama uraian. Bisa dilihat di PPT yang saya perlihatkan ini anak-anak. Bisa ya? Ini kita sudah belajar apa itu teks laporan percobaan, kemudian ciri-cirinya. Setelah itu informasi dalam teks laporan percobaan kita temukan dalam adik Simba kemarin. Kemudian cara menyimpulkannya, kemudian struktur dan ciri kebahasaannya. Kalau strukturnya ada 2 secara umum, yaitu pernyataan umum sama uraian. Kalau secara penulisan karya tulis itu mulai judul sampai daftar pustaka. Kemudian ini kaidah kebahasaannya, ada penggunaan kata umum, kata khusus, kemudian kata tugas, kemudian kalimat aktif, kata kerja, konjungsi, dan lain-lain ya. Yang terakhir kita hari ini adalah materinya ini anak-anak, penyusunan teks laporan percobaan. Dalam menyusun teks laporan percobaan, tentunya kita harus memperhatikan strukturnya, kaidah kebahasaannya. Jadi, karena itu KD yang terakhir, kompetensi dasar yang terakhir, yaitu menyusun, menyajikan teks laporan percobaan. Anak-anak bisa membuka buku modulnya ya, buku PR-nya ini yang berwarna hijau. Itu kita materinya sekarang ada di halaman 24. Ya, sudah? Sudah ketemu? Teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif. Masih ingat ya? Makna denotatif, makna yang sebenarnya ya. Kalau makna konotatif itu makna yang bukan sebenarnya. Seperti bunga mawar itu makna denotatif. Kalau bunga bangsa yang artinya pahlawan itu makna konotatif. Jadi teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan
dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan itu tentunya harus menggunakan bahasa yang ilmiah, yang baku. Karena itu dalam teks laporan percobaan, dalam kaidah kebahasanya ada penggunaan kata teknis atau istilah. Nah, isi dari teks laporan percobaan itu anak-anak juga harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara ilmiah. Bahasanya juga harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ahmad Nuruddin, halaman 24. Ya. Jadi saya ulang. Isi dalam teks laporan percobaan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apa saja proses yang dilakukan dalam laporan percobaan tersebut dan seterusnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bahasa yang digunakan itu juga harus jelas dan tegas. Kenapa kok begitu? Agar tidak ambigu, agar tidak menimbulkan penafsiran makna yang ganda, gitu ya. Insya Allah pembelajaran tentang apa itu makna ambigu sudah saya berikan di kelas 7 atau kelas 8. Ya. Makna ambigu, makna yang memiliki lebih dari saya ulang ya. Kalimat ambigu, kalimat yang memiliki lebih dari satu makna, maknanya lebih dari satu. Itu nanti bisa menimbulkan penafsiran ganda. Dalam bahasa tulis itu kita menggunakan tanda jeda. Tapi dalam bahasa lisan, untuk mengetahui perbedaan makna ambigu atau bukan, itu kita bisa mengetahuinya dari intonasi, tempo. Ya. Contoh kalimat ambigu, masih ingat anak-anak? Halo, ada suaranya ini? Enggak dengar suara buzannya. Ya sudah. Intinya kalau kalimat ambigu itu kalimat yang memiliki makna ganda, kalimat yang memiliki penafsiran maknanya itu ganda, lebih dari satu. Contoh Anastasia, oke. Sudah? Contohnya ini yang dulu sudah pernah tak berikan di kelas 7 atau 8, saya lupa itu. Kelas 8 nggih. Saya waktu itu ngajar ke 8A. Kucing makan tikus mati. Ini kalimatnya ambigu anak-anak, kalimatnya rancu. Yang mati itu kucingnya atau tikusnya. Kita ketahui kalimat itu, maknanya kalimat itu kalau tikusnya yang mati, berarti dalam bahasa tulis harus diberi tanda jeda. Kucing makan tikus mati, berarti yang mati siapa? Kucingnya. Tapi kalau dalam kalimat kucing makan tikus mati, berarti yang mati tikusnya. Ini namanya kalimat ambigu, kalimat yang memiliki penafsiran ganda, yang memiliki makna lebih dari satu. Bisa dipahami dulu anak-anak? Kalau pakai konjungsi, maksudnya bagaimana Atala? Dalam teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan memang menggunakan konjungsi, nak. Ya. Seperti kucing makan kucing lalu mati, maksudnya gimana ini? Kucing makan kucing makan kucing lalu mati. Saya kurang paham dengan pernyataannya ini. Atala tikus maksudnya tolong kalimatnya diperjelas ya, karena kalau kalimatnya terpisah-pisah Bu Zana juga agak kebingungan menjelaskannya. Oke. GKGJ. Oke. Sudah? Intinya dalam teks laporan percobaan itu anak-anak, penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa yang baku, yang tegas, ya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau menimbulkan makna ambigu. Kalau misalnya pakai konjungsi bagaimana Bu? Seperti kucing makan tikus lalu mati, itu berarti tidak ambigu, nak, kalimatnya sudah sesuai. Kan penafsirannya hanya satu, kucing makan tikus lalu mati, berarti yang mati kucingnya kan. Jadi makna dalam kalimat itu tidak ambigu, tapi sudah pas.
Kalau makna ambigu dalam sebuah kalimat itu adalah kalimat itu memiliki makna lebih dari satu anak-anak, ya. Penafsirannya itu ganda, ya. Misalnya, berarti kalimat ambigu itu nggak pakai konjungsi ya Bu? Tidak, bergantung konteks kalimatnya anak-anak, ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, maksudnya bertanggung jawab itu bagaimana? Ini ya, saya ulang ya. Semuanya coba buka halaman 24. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Makna sebenarnya, isinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan di sini itu adalah isinya itu harus memang murni betul-betul hasil penelitian, hasil percobaan. Ya, tidak hoak, tidak palsu, tapi betul-betul memang anak-anak itu telah melakukan percobaan, kemudian hasil percobaan itu disajikan dalam bentuk karya tulis, dalam bentuk teks laporan percobaan. Itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan dulu? Bisa. Oke, pinter. Alhamdulillah. Saya tetap makan walau babi itu haram. Maksudnya bagaimana itu, Jasinda? Itu bukan makna ambigu, tapi sudah memang itu kalimat majemuk kalau itu, nak. Ya. Lanjut ya. Agar dapat menyusun teks laporan percobaan dengan baik, kita perlu melakukan percobaan atau penelitian terlebih dahulu. Pasti itu. Yaitu tadi hubungannya dengan dapat dipertanggungjawabkan tadi itu anak-anak. Kalau kita tidak melakukan laporan, kita tidak melakukan percobaan atau penelitian dulu, ujuk-ujuk kita langsung membuat teksnya, itu namanya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berarti tidak murni. Berarti itu hasil jiplakan, hasil plagiat. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena itu isi dalam teks laporan percobaan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan anak-anak. Karena memang sudah betul-betul dilakukan pengamatan, sudah betul-betul dilakukan percobaan oleh anak-anak. Hasilnya kemudian dituliskan dalam bentuk sebuah teks laporan percobaan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Zaini lanjut anak-anak? Nggak ada? Tidak Bu, alhamdulillah lanjut, pinter. Saya ulang. Agar dapat menyusun teks laporan percobaan dengan baik, kita perlu melakukan percobaan atau penelitian terlebih dahulu. Kemudian, data yang kita peroleh dari kegiatan percobaan tersebut, hasilnya akan direkam atau dicatat secara jelas dan terperinci. Kemudian, kita susun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan, baik dari aspek strukturnya maupun aspek kebahasaannya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan percobaan. Ada 3 langkah di situ di halaman 25, sudah ketemu? Atas. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, kumpulkan data yang direkam atau dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Jadi, pengumpulan data, tahap awal itu pengumpulan data. Data-data yang sekiranya itu dibutuhkan dalam percobaan itu anak-anak kumpulkan, nanti kemudian diidentifikasi. Setelah itu langkah kedua setelah mengumpulkan data, mengembangkan data percobaan dengan menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks rekaman percobaan. Setelah anak-anak itu mengumpulkan data, kemudian kamu kembangkan data-data yang kalian peroleh itu dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, dalam penyusunan teks laporan percobaan itu, anak-anak harus menggunakan
kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kemudian bisa menggunakan kata hubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks rekaman percobaan yang utuh dan lengkap. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Tidak ada? Di chat coba tidak Ziva. Oke, tidak ada ya. Nah, setelah anak-anak menyusun, maka setelah penyusunan maka kita harus menyunting. Apa itu menyunting anak-anak? Mengedit. Oke. Setelah tadi itu mengumpulkan data, mengembangkan data menjadi sebuah teks yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian anak-anak perlu menyunting teks yang telah dibuat tadi. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menyuntingnya? 1. Anak-anak menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Sekiranya itu ada kata atau kalimat atau makna kata yang salah, itu perlu ditandai anak-anak ya dalam pengeditan atau penyuntingan. Berikutnya memperbaiki kata-kata yang salah tadi atau makna kata atau kalimat yang salah tadi itu kemudian diperbaiki. Memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata sesuai dengan unsur kebahasaan. Gitu ya. Yang ketiga, setelah anak-anak itu memperbaikinya, kemudian anak-anak dalam menyunting itu ada langkah ketiganya adalah menulis kembali teksnya. Menulis kembali teks tersebut, teks laporan percobaan tersebut, sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Jadi dalam penyuntingan atau pengeditan teks laporan percobaan ada 3 langkah ya. Yang pertama, menandai kata atau kalimat yang salah, bisa dengan melingkari atau memberi garis atau yang lain-lain. Paham nggih? Langkah kedua dalam penyuntingan itu adalah memperbaiki. Memperbaiki apa? Kata, kalimat, atau makna kata yang salah tadi. Langkah ketiga itu menulis kembali teks yang sudah ditandai, sudah direvisi tadi itu ditulis kembali sehingga menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh, yang baik, yang benar. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, berarti bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, pinter anak-anak, alhamdulillah. Nanti untuk 3 minggu ini saya hanya memberi untuk kelas saya khususnya kelas 9 A, B, C itu belum saya beri tugas sama sekali ya memang. Jadi maksud saya kemarin memang saya selesaikan materi baru kemudian di akhir nanti saya beri tugas. Itu bergantung nanti dari kebijakan guru masing-masing ya. Karena 9A sampai 9K itu nanti gurunya kan berbeda ya. Untuk materi itu penyampaiannya sama. Untuk materi teks laporan percobaan nanti Bu Zena semua yang menjelaskan baik mulai 9A sampai 9K. Tetapi untuk luringnya itu nanti diserahkan kepada guru masing-masing. Langkah-langkah menyunting apa Bu? Oke, nanti tolong materi ya. Insya Allah materi saya sekalian ya. Langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan itu ada 3. 1. Tandai. Menandai kata, kalimat, atau makna kata yang salah. Saya ulang ya. Langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan itu ada 3. 1. Menandai kata, kalimat,
atau makna kata yang salah. Nomor 2, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata yang salah tadi. Jadi setelah ditandai, kemudian kalian perbaiki. Langkah yang ketiga, oke, pinter Jasinda. Langkah ketiga, menulis kembali teks laporan percobaan hasil revisi yang sudah diperbaiki. Jadi ada 3 ya, menandai, memperbaiki, sama merevisi, menulis kembali. Ada pertanyaan lagi? Jasinda sudah betul ya nak ya? Oke, pinter. Ada pertanyaan dulu? Di chatnya saya lihat Jasinda tidak Bu. Bisa dipahami berarti nggih? Alhamdulillah paham. Ini anak-anak, bukunya saya gabung-gabung ya. Jadi ini ada dari Erlangga, kemudian ini ada dari Intan, kemudian ada dari ini juga. Jadi untuk memperbanyak materi, jadi referensi-referensi yang saya gunakan tidak hanya dari satu buku ya, supaya sedikit ilmu yang saya berikan ini juga bisa memperbaiki lah, istilahnya menambah wawasan anak-anak dalam khususnya dalam materi teks laporan percobaan. Anak-anak bisa membaca ini? Tidak kelihatan ya? Tak bacakan aja. Sudah? Dari apa yang saya sajikan hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks rekaman percobaan itu harus ada data percobaan yang perlu dicatat. Data percobaan yang dicatat itu kemudian dikembangkan lebih lanjut. Apa ini Bu, kalau merangkum materi boleh Bu? Boleh, nanti insya Allah saya carikan materi seperti PIB itu ya, rangkuman materi kelas 9 biar anak-anak lebih itu ya. Saya ulang ya. Sudah? Bisa dilanjut anak-anak? Data percobaan yang telah dicatat itu kemudian dikembangkan lebih lanjut berdasarkan struktur teks ya. Masih ingat tadi struktur teksnya ya? Secara umum ada 2, ada pernyataan umum, ada uraian. Tapi secara penulisan KTI itu yang dimulai dari judul sampai daftar pustaka. Oke. Pengembangan data percobaan ke dalam struktur teks dapat dilakukan dengan menggabungkan kalimat kompleks, kalimat majemuk, kata penghubung, kata rujukan maupun istilah. Ya. Ini rangkaian materi hari ini. Ada pertanyaan dulu? Bisa dilihat dari PPT ini yang di samping Bu Zenia ini. Hai, halo, nggak ada suara ya? Bisa ya, oke. Saya jelaskan dulu PPT yang di sini ya. Penyusunan teks laporan percobaan ini di awal tadi saya sampaikan, menyusun teks laporan percobaan itu harus dengan memperhatikan struktur ya, struktur teks laporan percobaan maupun kaidah kebahasaannya ya, yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, Kamis minggu kemarin kita sudah membahas struktur sama kaidah kebahasaan. Jadi hari ini Bu Zana hanya mempertegas saja ya. Kemudian setelah menyusunnya itu anak-anak menyunting dengan memperhatikan 3 langkah tadi ya, menandai, memperbaiki, sama menulis kembali. Nih menyunting, bisa dilihat ya, menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun, langkah-langkahnya yang ada 3 tadi itu anak-anak ya. Nah ini secara lebih detailnya. Kalau yang di buku tadi hanya 3 ya langkah-langkahnya, yang di halaman 25 atas kalau tidak salah tadi ya, itu kan tadi ada 3 ya, ada mengumpulkan data, kemudian ada mengembangkan data, kemudian menggunakan kalimat kompleks dan lain. Ini secara lebih detailnya bisa dilihat di PPT ini, PowerPoint.
Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Apa yang pertama? 1. Tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Ya. Yang pertama tentukan judulnya dulu. Yang kedua, tentukan tujuannya. Setelah judul ditemukan, langkah kedua dalam menyusun TLP, teks laporan percobaan, itu adalah menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Apa tujuan dari percobaan tersebut? Kemudian langkah ketiga itu adalah menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Agar lebih mendetail, anak-anak bisa menggunakan yang struktur yang seperti KTI, karya tulis. Mulai judul, tujuan, bahan alat, kemudian pelaku percobaan sampai daftar pustaka. Kemudian langkah yang keempat, setelah menyusun, menggunakan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia TBBI ya, saat menyusun teks laporan percobaan. Ya. Apa saja ini? Pada mulai tadi di sini di poin 4 ini kelihatan anak-anak. Di poin 4 ini termasuk di dalamnya itu ada kata kompleks, ada istilah, ada konjungsi, ada rujukan dan lain-lain. Yang di poin 4 ini. Ya. Ada pertanyaan dulu? Saya belum baca. Ini suaranya di unmute semua ya. Tidak ada suara soalnya. Hai. Halo kelas 9. Hai. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan tidak? Fakir dengar Bu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak, tidak ada ya. Oke, lanjut. Ini hanya saya ulang kembali materi yang tadi ya. Lanjut ke ini tadi. Ini yang seperti tadi ya. Insya Allah sudah dipahami semua tadi. Yang 3 langkah menyunting tadi anak. Kan proses dalam KD keempat ini, proses dalam menyajikan atau menyusun teks laporan percobaan ini, yang pertama masih menyusun ya. Setelah menyusun pasti menyunting, mengedit. Ya. Sudah ya. Ini langkah menyunting, bisa dilihat di PowerPoint yang di sini anak-anak. Bisa dilihat? Langkah menyunting teks laporan percobaan seperti yang tadi saya sampaikan itu loh. Menandai kata, kalimat atau makna kata atau kalimat yang salah, kemudian memperbaiki kata atau kalimat yang salah tadi itu, baru terakhir menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Intinya materi kita hari ini hanya ada 2 anak-anak. 1 langkah menyusunnya, 2 langkah menyunting. Intinya hanya itu ya untuk materi kita di pagi ini. Ada pertanyaan dulu? Belum. Halo, ada pertanyaan? Bagas, oke, enggak ada ya nak ya, pinter. Enggak ada. Suaranya siapa barusan ke? Jasinda tidak ada, Resma enggak ada, oke. Kalau enggak ada, kita review kembali materi kita mulai awal. Ya, no, Ahmad Sabri, oke, pinter nak, enggak ada. Nanti PPT-nya dikirim ya Bu. Ya, insya Allah. Kalau tidak ada, kita review kembali materi kita karena hari ini materi Buzana yang terakhir untuk teks laporan percobaan. Untuk minggu depan itu insya Allah sudah Bu Maftuha menjelaskan materi ini, menjelaskan materi teks pidato ya, bab 2. Untuk Buzana itu sampai pada hari Kamis ini. Saya ulang mulai awal, kita lihat mulai awal anak-anak, hanya untuk mereview kembali saja ya. Insya Allah tidak usah dicatat karena saya yakin catatannya anak-anak pada minggu kemarin sudah lengkap gitu ya, hanya mereview kembali.
Nih. Jadi dalam Bumin kapan Bu? Bumin itu insya Allah minggu keempat, minggu keempat setelah Buma, Bu Siti, Bumin insya Allah. Gak kelihatan Bu Zana. Bu Heni tidak ngajar kelas 9, tapi kelas 8. Oke. Kita mereview di sini ya. Sabtu sekolahnya masuk kah Bu? Tidak, belum ada info ya Nak ya. Sudah? Kita mereview kembali saja dulu anak-anak. Bab 1 bisa dilihat PowerPoint yang saya tampilkan ini. Jadi setiap satu materi itu di dalamnya ada 4 kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia ya. Jadi nanti di sini jadi saya ulang, setiap satu materi, satu tema ya, misalnya kita bab 1 ini kelas 9 semester 1 itu tentang teks laporan percobaan, ada 4 KD. Mulai 1 pengertian ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan, yang kemudian simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, yang ketiga struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu menyajikan atau menyusun teks laporan percobaan. Ini insya Allah di bab 2 sampai bab kelima, bab terakhir itu di kelas 9 ini tetap KD-nya ada 4 setiap satu materi. Mengidentifikasi informasi, menyimpulkan, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, sama menyusunnya, menyajikannya, mencipta. Baik di materi teks laporan percobaan, materi pidato persuasif, materi cerpen, materi teks tanggapan materi teks diskusi, maupun materi teks exemplum atau teks cerita inspirasi. Di kelas 9 ini ada 6 materi yang dipelajari oleh anak-anak, 4 di semester pertama, 2 di semester genap. Ini kemarin kita bahas pada Kamis 2 minggu lalu. Loh, Iftitania Tita Yutita. Loh, ayo anak-anak catnya yang bagus ya. Catnya itu yang disesuaikan dengan mapelnya. Ya. Oke, bisa semua ya. Oke. Teks laporan percobaan, teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan atau penelitian. Itu sudah kita bahas 2 minggu lalu. Insya Allah tidak ada masalah ya. Kalau bukan hasil penelitian percobaan, berarti itu bukan disebut teks laporan percobaan, karena tidak ada percobaan di dalamnya, gitu ya. Lanjut, yang kedua, ciri-cirinya ada 1, 2, 3, ada 7. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pasti itu. Kalau enggak disusun berdasarkan hasil percobaan berarti hoax, palsu ya. Kemudian pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, harus objektif apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak boleh subjektif, tidak boleh berdasarkan penafsiran penulis, itu tidak boleh. Jadi harus real, harus yang nyata sesuai dengan apa adanya yang ditemukan oleh anak-anak, gitu nggih. Yang ketiga, teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan struktur, harus runtut, urut, tidak boleh diacak, tidak boleh anak-anak. Jadi penulisan teks laporan percobaan itu sistematikanya harus urut, mulai judul sampai daftar pustaka itu harus urut, tidak boleh acak loh ya. Berikutnya yang keempat, cirinya teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa ilmiah, bahasa yang baku, karena sifatnya formal. Kemudian harus menggunakan bahasa yang jelas, yang komunikatif, yang mudah dipahami oleh pembaca, dan logis, masuk akal, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, rancu, yang bermakna ganda tadi loh anak-anak, yang kita bahas tadi di awal, gitu ya. Kemudian yang kelima, teks laporan percobaan itu harus ditulis dengan data lengkap. Kenapa? Karena data-data itu anak-anak sebagai pendukungnya, gitu nggih. Jadi harus disertai dengan data-data yang lengkap, yang objektif tadi, itu hubungannya dengan objektif. Kemudian yang keenam, teks laporan percobaan itu
harus dibuat menarik dan interaktif. Maksudnya menarik dan interaktif itu bagaimana, Bu? Ada yang bisa membantu Bu Zeni ya sebelum saya jawab? Teks laporan percobaan itu dibuat menarik dan interaktif. Mungkin ada yang bisa membantu sebelum saya jawab? Ada yang bisa menjawab dulu? Di chatnya enggak ada. Enggak ada. 231 anak ya. Yang ikut hari ini. Coba. Apa ini? Pertanyaan tadi apa, Bu? Oke. Pertanyaannya tadi, salah satu ciri teks laporan percobaan adalah teks laporan percobaan itu dibuat menarik dan interaktif. Maksud dari kata menarik dan interaktif di sini itu apa? Karena ini sudah kita bahas 2 minggu lalu loh ya. Saya hanya ingin mengulang kembali aja, mereview aja. Saling berhubungan. Ada pendapat lain? Bisa memicu perhatian pembaca. Oke, pinter-pinter. Ada pendapat lain dulu? Agar banyak yang baca. Itu dari Ahmad Ghazali. Mungkin yang lain? Agar pembaca tidak merasa bosan saat membaca. Oke, pinter. Itu yang menarik ya. Menarik pada baca. Dibuat dengan kata yang singkat dan padat serta mudah dipahami. Ustadz Felix. Oke, pinter. Udah ya. Teks laporan percobaan itu memang dibuat menarik dan interaktif. Itu maksudnya adalah seperti yang sudah dijawab oleh anak tadi. Agar pembaca itu tidak merasa bosan, agar pembaca itu mudah memahami isi bacaannya, isi teksnya. Kemudian kalau interaktif itu agar apa ini? Saling melakukan aksi berhubungan interaktif. Oke, Sabri. Saya ulang. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif itu maksudnya teks laporan itu mudah dipahami oleh pembaca sehingga pembaca itu tidak terkesan boring, bosan dengan teksnya karena cenderung dalam bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa yang ilmiah, yang baku. Karena itu teksnya, teks laporan percobaan itu harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian ada interaktif, ada interaksi di dalamnya, ada timbal balik dari pembaca dan penulisnya, sehingga dari apa yang sudah dibaca oleh pembaca itu menimbulkan rasa ingin tahu dari seorang pembaca. Jadi ada tumbuh rasa interaktif di dalamnya, gitu ya. Ini jawabannya sudah, alhamdulillah bagus-bagus, pinter-pinter anak-anak. Lanjut ciri yang terakhir. Teks laporan percobaan itu menuntaskan masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Karena itu ada di analisis masalahnya. Masalah-masalah yang ditemukan kemudian dianalisis, dituliskan dalam hasil percobaan. Ini harus tuntas, tidak boleh hanya setengah-setengah. Paham ya? Lanjut. Informasi dalam teks laporan percobaan dulu sudah kita bahas pada minggu kemarin melalui adik Simba. Ini nanti ada di dalam strukturnya. Ketika kita memahami ini adik Simba ini, maka struktur itu insya Allah sudah betul. Ya, apa judulnya, apa objek percobaannya, apa alat dan bahannya, dan apa kesimpulannya. Kalau who, siapa pelaku percobaannya. Kalau why, itu tujuan percobaannya itu tuh apa. Kalau when, kapan, di mana kapan waktu percobaannya. Kalau where, di mana tempat percobaan itu dilakukan. Terakhir, bagaimana langkah-langkah percobaan. Ini yang minggu kemarin juga. Simpulannya, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Jadi sebelum menyimpulkan, kita tentukan informasinya. Informasi kita tentukan dari mana? Ya ada di Simba tadi itu. Ya. Paham gak? Jadi untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan ini, kita bisa temukan dari adik Simba tadi itu. Nah, lebih jelas, nah ini yang ini. Kelihatan anak-anak? PowerPoint yang saya sajikan bisa ya? Apa judul laporannya, objek-objeknya, apa alat dan bahan, apa hasil yang didapat, siapa pelakunya, mengapa percobaan itu dilakukan, kapan, di mana, dan bagaimana langkahnya. Baru kita bisa menyimpulkan teks laporan percobaan setelah kita menemukan informasi tadi. Dari mana tadi kita bisa menemukan informasi tadi? Dari 5W+1H, dari adik Simba.
Sudah ya? Oke, Jasinda pinter. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Setelah kita menemukan informasi dalam teks laporan percobaan mulai adik Simba tadi, lalu kita simpulkan. Bagaimana langkahnya? Ada 4 ini tadi. Ya, insya Allah sudah disajikan kemarin ya. Membaca dengan seksama laporan percobaan tersebut, mencatat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut yang melalui 5W1H tadi ya, adik Simba tadi. Kemudian dari informasi tersebut baru kemudian kita menyimpulkan. Yang keempat, otomatis gunakan kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, anak-anak harus tetap menggunakan kalimat efektif dan menggunakan kosakata yang baku karena ini formal, karya tulis. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku, harus baku, ya. Jadi ini tentang kata kompleks, kata rujukan dan lain itu harus bisa dipahami di sini sebelum menyimpulkan. Lanjut ya. Sudah tidak cacat berarti bisa dipahami nggih? Lanjut. Struktur sistematika. Oke, Muhammad Dia Usyam pinter bisa nggih? Oke, pinter nak. Strukturnya ya. Strukturnya secara umum ada 2. Apa kemarin? Ini dia. Pernyataan umum sama uraian. Ya. Pernyataan umum itu berisi tentang klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kemudian kalau uraian itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Gitu ya. Kemudian kalau sistematikanya ini mulai judul. Judul kalau kapital semua. Kalau diawali huruf kapital maka kecuali kata depan yang ditulis dengan huruf kecil. Ya, kata di, kata ke itu kecil, diawali D-nya kecil. Kalau kapital semua meskipun kata depan, gitu ya. Kemudian objeknya. Apa sih objek yang diamati itu apa? Misalnya kentang yang akan dijadikan alat listrik itu ya. Kemudian pelakunya siapa, tempat dan waktu, di mana, kapan, tujuannya itu untuk apa, bahan alatnya apa saja, langkah-langkahnya step by step, harus urut, harus runtut, tidak boleh acak, ya, karena pengaruh ke hasilnya nanti. Kemudian dari langkah-langkah itu otomatis anak-anak bisa menemukan hasil percobaan, lalu disimpulkan hasilnya itu. Terakhir anak-anak menuliskan referensinya dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sudah saya bahas ya pada minggu-minggu kemarin. Jadi hari ini Bu Zana tidak membahas itu. Nanti sekiranya masih ada kesulitan, silakan tanya ke guru masing-masing atau ke Bu Zana juga boleh. Kan guru kelas 9 ada Bu Zania, ada Bu Siti Nurjana, ada Bu Mahtuha, ada Bu Mintarsi. Insyaallah 4 kalau nggak salah. Ya. Kemudian kaidah kebahasaannya. Nih, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Kata umum ya nak ya, kata umum kata khusus, menggunakan kata tugas. Kata tugas ini banyak, ada kata depan dan lain-lain. Menggunakan kalimat aktif. Ya. Kemudian menggunakan kata kerja aktif atau verba aktif. Ya, untuk menggambarkan proses dan aksi. Ini namanya kata kerja material. Ya. Jadi kata kerja yang menggambarkan proses dan aksi itu disebut kata kerja material. Kemudian menggunakan kata serapan. Kata-kata yang diserap dari bahasa lain. Bisa dari bahasa daerah, bisa dari bahasa asing. Banyak ya kata serapan ya. Kata buku itu juga sebenarnya aslinya kata serapan. Diserap dari bahasa Inggris buku. Kata kursi itu juga merupakan kata serapan dari bahasa Arab al-kursiyu. Ya. Kata kompor itu juga diserap dari bahasa Belanda. Komfur, ya.
atau menggunakan istilah khusus, ya, kata teknis sesuai dengan bidang keilmuan. Ekspor, impor itu dalam bidang ekonomi. Agrobisnis, agrowisata itu juga istilah-istilah teknis. Kemudian kaidah kebahasaannya tidak ada urutan waktu. Jadi tidak ada penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu itu tidak. Tapi yang ada urutan kegiatan karena berhubungan dengan langkah-langkah. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata benda dan frasa benda. Masih ingat kan ya? Kata benda, makhluk itu kata benda. Tapi kalau frasa benda, makhluk hidup itu frasa. Bedakan kata dan frasa ya nak ya. Siapa ini yang mau bicara? Kemudian yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat, untuk memperjelas informasi hasil pengamatan, hasil percobaan. Kalau tidak ada fotonya, itu kayaknya kesannya itu apa benar ini memang anaknya ngerjakan, apa benar ini anaknya memang membuat, apa benar ini memang betul-betul melakukan percobaan. Karena itu khususnya di langkah kegiatan itu harus disertai data, baik itu berupa foto, diagram maupun tabel yang mendukung, yang memperkuat hasil percobaan tersebut, gitu ya. Berikutnya, ini yang materi kita hari ini, menyusun teks laporan percobaan, ya. Bagaimana langkah-langkah menyusunnya tadi? Masih ingat? Hai, Bu, apa benar frasa itu harus 2 kata atau lebih? Aduh, apa tadi? Frasa benar harus mencakup 2 kata atau lebih, ya. Karena frasa itu artinya kelompok kata. Jadi gabungan dari 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru. Ya. Rumah itu kan kata, ya, kata benda. Makan itu juga kata benda kan? Astagfirullahaladzim. Makan kata kerja ya. Ketika 2 kata ini digabung menjadi 1 kata, yaitu 1 frasa, yaitu rumah makan, ini membentuk makna baru. Ya. Makhluk hidup, apalagi biasanya jus melon misalnya. Kemudian apalagi banyak, rumah sakit, Mia pinter ya. Jadi frasa itu artinya kelompok kata. Kupu-kupu, kupu-kupu itu bukan frasa, tapi kata ulang semu. Karena kupu-kupu itu sudah kata dasar, ya. Apalagi ada yang mau menjawab? Buku baru. Rasinda, ada lagi? Meja makan. Oke, pinter. Tahu perbedaannya ya? Ini mic-nya siapa ya yang belum di tas sekolah? Oke, pinter. Mic-nya, oi. Ya, lanjut. Jadi tolong anak-anak buku tulis. Oke, pinter. Jadi anak-anak tolong bisa membedakan perbedaan dari kata sama frasa ya nak ya. Kata benda berarti kata yang merujuk pada benda. Kalau frasa benda berarti frasa yang merujuk pada benda. Kata itu hanya 1 kata, 1. Ya, aku, buku, pulpen, pensil, mic itu 1 kata. Tapi kalau 1 frasa itu gabungan dari 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru. Seperti tadi yang sudah dijawab anak-anak pintar-pintar tadi ya. Ada rumah sakit, ada rumah makan tadi. Ya, pintar. Lanjut, kita ke sini. Di materi kita hari ini, sebelum kita simpulkan nanti. Penyusunan teks laporan percobaan. Tadi ada berapa langkah dalam menyusun teks laporan percobaan tadi? Ada? Nah, ini ya, di halaman 24. Tadi ada 3. Oke.
Di halaman 24 di buku yang ini tadi. Sudah ketemu ya? 24. Oh, astagfirullahaladzim, 24, 25, mohon maaf. Ya. Nggak usah saya jelaskan ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan toh. Oke, pinter Kaharudin. Atila tidak, Ghazali tidak ada pertanyaan. Oke, pinter. Sip, pinter-pinter anak Ibu Zeni ya. Lanjut. Tora, ndak ada pertanyaan Tora. Pinter ya nak ya. Iya. Langkah-langkah berarti tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke menyuntingnya. Ada 3 tadi ya. Menandai, merevisi, memperbaiki, sama menulis kembali. Itu tadi materi kita pagi ini. Ada pertanyaan? Berarti bisa dipahami ya. 3 minggu ini kita sudah belajar 1 bab, yaitu teks laporan percobaan. Nanti untuk kelas 9 ABC nanti langsung berhubungan dengan Bu Zani ya. Untuk kegiatan lurunya ada tugas tersendiri nanti ya. Enggak ada jam kos. Sudah jam kos terus anak-anak di rumah. Oke, jangan banyak-banyak Bu. Ya beres Najwa. Ya. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan dari anak-anak terkait materi minal aizin wal faizin sama-sama. Banyak Napura Khaezar. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari anak-anak, kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Kita sudah bertemu hampir 1 jam ya. Semoga ilmu yang saya berikan pagi ini bisa diterima oleh anak-anak, bisa bermanfaat untuk anak-anak, sehingga menjadi ilmu yang barokah ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.